Halo hai semuanya, welcome to Edumatik. Di video kali ini aku akan bahas soal tes potensi skolastik atau yang lebih dikenal dengan soal TPS. Video ini sengaja aku buat untuk kamu yang mau masuk perguruan tinggi. Jadi bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar kamu gak ketinggalan video-video terupdate mengenai pembahasan soal tes potensi skolastik. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Oke, langsung aja. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan juga Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, jadi P-nya ini adalah 214 dikurangi 214 per 4 dan Q-nya ini 3 dikali 214 dibagi 4. Di sini pilihannya ada P lebih besar dari Q, ya, Q lebih besar dari P, kemudian P sama dengan Q, dan yang D-nya inilah informasi yang diberikan. Katanya yang ini maksudnya ya, P dan Q itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari ketiga pilihan di atas. Nah, berarti agar kita mengetahui yang mana yang lebih besar, ya tentu kita harus tahu nilai dari P ini berapa sih, nilai dari Q ini berapa sih gitu. Jadi harus dihitung. Untuk soal TPS itu kamu harus lebih jeli gitu ya. Ya ini kamu bisa aja menghitungnya 4 dikali silang ke sini disamain penyebutnya. Nah, bisa aja kamu melakukan seperti itu. Tapi untuk soal-soal TPS itu biasanya ada suatu trik ya yang kamu harus jeli gitu. Contohnya yang ini nih, yang P. Ini kan 214, yang ini juga sama 214. Cuman ini dibagi 4. Artinya ini tuh adalah seperempatnya gitu. Sekarang kita tinggal gini aja ya. Aku tulisin dulu di sini ya, 214. Di sini 214 dibagi dengan 4. Ini kan seperempatnya dan ini 1 gitu. Nah, berdasarkan hukum distributif ini bisa kita keluarkan si seperempatnya. Ini bisa kita tulis menjadi 1 dikurangi 1 per 4 dikali 214. Coba aja, 214 kali 1 yang ini kan sama gitu ya. Terus 214 dikali seperempat ya ini. Ya jelas ya, jadi kita ubah bentuknya gitu. Oke, selanjutnya kita selesaikan 1 dikurangi 1 per 4. Jadi berapa? 3 per 4 kan ya? 3 per 4 dikali 214. Atau bisa aja kita tuliskan menjadi seperti ini, 3 dikali 214 dibagi apa? Dibagi 4. Ini tuh tadi apa? Ini tuh P kan ya? Oke, jadi kita tulis ini tuh P-nya. Ya, ini P-nya. Dan Q-nya apa? Q-nya ini. Nah, ternyata P dan Q ini nilainya sama ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah menghitung sampai beres. Coba lihat aja bentuknya. 3 dikali 214 dibagi 4. Yang ini Q-nya 3 dikali 214 dibagi 4. Nah, artinya P dan Q itu sama gitu ya. Jadi P sama dengan Q. Jadi ini jawabannya. Berarti yang mana? Ya, jadi jawabannya yang C gitu. Gampang kan? Nah, gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, langsung kita jawab ya untuk soal nomor 2 ini. Di sini diketahui P-nya itu adalah 24,6% dari 78. Sedangkan Q-nya ini dibalik nih. 78% dari 24,6. Kira-kira dari informasi P dan Q ini yang benar yang mana? Apakah P lebih besar dari Q, Q lebih besar dari P, P sama dengan Q, atau tidak ada yang benar gitu ya. Tidak cukup informasi yang ini. Kita harus cari dulu P-nya ini berapa sih, Q-nya ini berapa ya. Lebih detail lagi. Jadi kita selesaikan 24,6% dari 78 itu berapa sih gitu. Oke, langsung aja kita tulis di sini P-nya. 24,6% artinya apa? 24,6 per 100 kan? Nah, persen itu kan 100 ya. Kita tulis berarti di sini 24,6 dibagi 100 dari 78 berarti dikali 78. Atau bisa aja kita tulis di sini 24,6 dikali 78 dibagi berapa? Dibagi 100. Satu lagi yang Q-nya ya. Yang Q-nya ini berapa? 78%. Artinya apa? 78 dibagi 100 dikali apa? Dikali 24,6. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi 24,6 ini kita komutatif ya, perkalian. Jadi 24,6 dikali 78 dibagi 100. Udah, kita tanpa perlu mengetahui hasilnya gitu ya. Kita udah tahu nih bahwa P dan Q ini artinya apa? Artinya sama kan? Coba lihat ya, sama kan? Jadi kesimpulannya P itu sama dengan Q. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang
C gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Satu kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 2A dan Q-nya udah jelas 14. Berarti untuk mengetahui P dan Q ini besaran mana, kita harus mencari dulu nih A ini dia berapa gitu. Dan A ini ada di mana? Oh, ternyata A ini adalah A liter cat kuning. Dan kita sudah mengetahui di sini bahwa ada 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning untuk membuat cat hijau. Jadi ini perbandingan ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini bahwa biru dibandingkan dengan kuning, ini perbandingannya 2 dibandingkan dengan 3. Dan ingat bahwa di sini kita akan mencari cat kuning. Nah, berarti perbandingan ini bisa kita tulis atau bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Kuning dibandingkan dengan biru itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 dibagi dengan 2. Atau bisa kita tuliskan bahwa kuning itu 3/2 dikali biru. B-nya berapa berarti? Di sini B-nya tadi apa? B-nya 5. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa kuning sama dengan 3/2 dikalikan dengan 5. Ya, jadi sama dengan berapa? Sama dengan 3 kali 5, 15 dibagi 2. Ya, berarti 15 dibagi 2. Ini cat kuning. Ini tuh apa? Ini tuh A-nya kan. Berarti tinggal masukin aja nih P ya. P itu sama dengan 2A. Oh, berarti sama dengan 2 dikali berapa? 2 dikali 15/2 ya, per 2. Nah, coret-coret. Oh, berarti P-nya berapa? P-nya 15. Oke, P-nya 15 dan kita punya di sini Q-nya 14. Nah, jadi gimana nih? Jadi P itu berarti lebih besar daripada Q. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jumlah pegawai perusahaan A 3 kali lipat jumlah pegawai perusahaan B. Ya, jumlah pegawai di perusahaan A dan B adalah 92 orang. Pertanyaannya masih sama, manakah hubungan yang benar antara P dan juga Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya kita udah tahu 69 dan Q-nya ini adalah selisih antara jumlah pegawai di perusahaan A dan perusahaan B. Selisih ya, pengurangan berarti. Kamu jangan pusing kalau misalkan menemukan soal cerita seperti ini. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, mengubah dulu kata-kata yang seperti ini menjadi suatu kalimat matematika. Kita coba ubah. Jumlah pegawai di perusahaan A 3 kali lipat jumlah pegawai di perusahaan B. Artinya bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. A sama dengan 3B gitu ya. Karena si A ini katanya 3 kali lipat dari jumlah B. Yang berikutnya, jumlah pegawai di perusahaan A dan B adalah 92 orang. Nah, perhatikan kata-katanya. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B. Artinya penjumlahan A dan B ini ya, jumlah pegawai di perusahaan A dan B digabungkan gitu. Itu sama dengan 92 orang. Artinya bisa kita tulis menjadi seperti ini. A ditambah B itu sama dengan 92. Kita namakan ini persamaan 1, ini persamaan 2 biar nggak pusing ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, kan kita ingin mengetahui ya, Q ini berapa sih nilainya? Karena kan agar kita bisa mengetahui yang mana yang lebih besar. Jadi, langkah pertama itu kita harus mencari nilai A itu berapa, nilai B itu berapa ya, agar bisa selisihnya ini A dikurangi B ya. Nah, agar kita tahu nih A dikurangi B ini dia berapa. Berdasarkan informasi persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa mencari nih A itu berapa, B itu berapa. Kita mulai dari persamaan 2 ya, dari yang ini. Karena A-nya kita udah ada, A-nya itu adalah 3B. Ya udah, kita ganti aja A yang ini dengan 3B berarti. Berarti kita tulis 3B ditambah B ya, yang ini nih. Itu sama dengan 92. Berarti di sini berapa? 3B ditambah B ya 4B kan? Nah, 4B sama dengan 92. Oh, berarti B itu sama dengan 92 dibagi 4. Nah, jadi B-nya itu sama dengan 23. Ya, ini B-nya. Nah, sekarang kita cari yang A nih. Kita tulis di sini aja ya. A itu sama dengan 3B. Nah, ini dari persamaan 1 ya. Tadi B-nya kita udah dapat nih. B-nya 23. Oh, berarti 3 dikali 23. Jadi A sama dengan 3 dikali 23 berapa? Nah, 3 dikali 23 itu ya sama dengan 69. Nah, ini A-nya ya.
Nah, jadi di sini kita bisa tahu nih selisihnya. A dikurangi B itu berapa? 69 dikurangi 23. 69 dikurangi 23 berapa? Ya, jawabannya 46. Ya, ini tuh apa? Ini tuh Ki. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah P lebih besar daripada Ki. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Jika 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Ya, nah ini udah jelas P-nya X pangkat 4 dikurangi 1 dibagi X kuadrat dikurangi 1. Sedangkan Q-nya itu adalah X ditambah 1. Untuk mengetahui yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil, tentunya kita harus menguraikan dulu ya. P itu berapa sampai bentuk sederhana, kemudian kita substitusikan X-nya. Begitupun yang Q ya, nanti kita substitusikan X-nya berapa. Jadi kita nanti tahu nih yang mana yang lebih besar. Aku mulai dari bentuk aljabar yang sudah familiar banget ya. Kamu masih ingat gak bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat? Nah, ini tuh bentuknya A ditambah B dikali A min B. Nah, jadi sekali lagi A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A min B. Ini untuk yang mana? Nah, ini untuk membantu kita menjawab yang P ya, atau menguraikan yang P. Jadi kita tulis di sini P itu sama dengan X pangkat 4 dikurangi 1 dibagi X kuadrat dikurangi 1. 1 ini itu bisa kita tuliskan 1 pangkat 4, bener nggak? Karena 1 pangkat 4 itu kan tetap aja 1. Berarti bentuknya mirip dengan ini kan? Kita bisa uraikan nih berdasarkan materi eksponen. Jadi kita bisa tuliskan di sini X kuadrat ditambah 1 dikali X kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan X kuadrat, ya ini kuadrat ya, X kuadrat dikurangi 1. Ini kan ada yang sama nih, artinya yang atas dibagi yang bawah, artinya 1 kan, atau bisa kita coret-coret gitu. Maka tinggal bersisa X kuadrat ditambah 1. Nah, ini P ya, sekali lagi ini P. Sedangkan Q-nya apa? Q-nya yang ini, Q-nya X plus 1. Kalau misalkan dilihat dari bentuknya gitu ya, jika X-nya itu normal, maka yang P ini dia lebih besar karena dia dikuadratkan. Tapi hati-hati, kamu harus jeli di sini di soal itu bahwa X-nya itu berada antara 0 dan juga 1. Artinya dia berupa pecahan. Maka dari itu kita harus coba substitusikan dulu. Misalkan kita ambil setengah deh ya, kita coba ambil X-nya itu sama dengan 1/2. Nah, kita coba masukin ke yang P. Berarti di sini 1/2 kuadrat ditambah 1. Oh, berarti di sini berapa? Di sini 1/4 ditambah 1. Ya, atau sama dengan berapa? Sama dengan, ya betul, sama dengan 1/4. Nah, sedangkan yang Q, oke aku tulis di sini aja, berarti di sini setengah ditambah 1 atau sama dengan 1/1/2. 1/1/2 dengan 1/1/4 besaran mana? Ya jelas besaran 1/1/2 gitu ya. Ini setengah, ini 1/4. Ininya kan sama 1 nih. Sekali lagi ini sama 1 dan yang ininya setengah, ini 1/4. Ya jelas kemudian setengah. Nah, maka ini bisa kita tuliskan bahwa Q itu lebih besar daripada P. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Bilangan real X memenuhi persamaan 4 log 3 ditambah 3 log X dikurangi 1 sama dengan 0. Pertanyaannya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, manakah hubungan ya yang benar antara P dan juga Q. Nah, kita di sini sudah tahu P-nya itu X, Q-nya 1/9. Otomatis kita harus cari tahu dulu nih X itu berapa nilainya agar kita bisa mengetahui mana yang lebih besar, P atau Q. Dan ternyata X itu ada di mana? Nah, X itu ada di sini nih ya, ada di persamaan logaritma ini. Jadi kita harus menyelesaikan persamaan logaritmanya dulu dan cari X-nya itu berapa. Oke? Tapi sebelum lanjut, aku ingetin dulu sifat logaritma. Yang pertama, sifat logaritma ada yang kayak gini nih, A log A itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalkan sama ya, ini A, maka sama dengan 1. Kemudian ada juga sifat yang menyatakan seperti ini, A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, berdasarkan sifat ini, kalau misalkan ada suatu bentuk yang kayak gini, A log
A pangkat N. Berarti berdasarkan sifat yang ini, maka bisa kita tuliskan menjadi N dikali A log A. A log A itu berapa? 1 kan ya? Oh, berarti 1 dikali N ya sama dengan N. Atau bisa kita tuliskan di sini. Aku pindahin ya. Kesimpulannya A log A pangkat N itu sama dengan yang ini ya. A log A pangkat N ya sama dengan N. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 misalkan. Oh ya udah, berarti di sini bisa A log A pangkat 3 gitu. Dimana A-nya ini bisa kita tentukan sendiri gitu ya nanti ke depannya. Kalau misalkan di sininya ada negatif 7, oh berarti bisa kita tulis A log A pangkat negatif 7 gitu. Jelas ya? Nah, ini menjadi bekal untuk mengerjakan soal ini. Oke, langsung aja kita kerjakan ya. Aku tulisin dulu di sini 4 log 3 ditambah 3 log X dikurangi 1 kurung tutup sama dengan 0. Nah, sekarang aku tulisin lagi nih di sini 4 log ya 3 ditambah 3 log X min 1 kurung tutup. Nah, 0 ini kita ubah ya seperti yang ini nih, kita ubah. A-nya jadi berapa? Nah, A-nya kita samain dengan yang sebelah kiri yaitu 4. Oh, berarti di sini kita tulis 4 log 4 pangkat 0. Nah, ini kan sama dengan, artinya ruas kiri dan ruas kanan itu sama kan? Ini ada 4 log. Ini ada 4 log. Nah, setelah log itu ada apa nih? Ada yang ini. Dan ini pun ada yang ini. Artinya ini semua itu sama dengan 4 pangkat 0. Ya, atau sederhananya ya ini kita coret aja yang ini gitu ya. 4 lognya kita coret aja. Jadi bisa kita tuliskan di sini 3 ditambah 3 log X dikurangi 1 sama dengan 4 pangkat 0. Nah, 4 pangkat 0 itu berapa sih? Ya, sama dengan 1 kan? Suatu bilangan berapapun kecuali 0 ketika dipangkatkan 0 ya sama dengan 1. Maka kita tulis di sini 1. Nah, 3 ini kan bisa dioperasikan nih dengan 1 karena dia terpisah gitu. Jadi 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini kita tuliskan 3 log X dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 3. Berarti di sini 3 log X dikurangi 1 sama dengan negatif 2 kan? Nah, kayak gitu. Negatif 2 ini kita tuliskan lagi seperti yang ini nih ya, kita ubah bentuknya. Berarti di sini aku tulisin dulu nih 3 log X dikurangi 1. Nah, di sininya berapa nih? A-nya berapa? A-nya karena di sebelah sininya 3, ya udah kita tulis 3 lagi. 3 log 3 pangkat negatif 2 gitu. Nah, ini 3 log, ini 3 log sama lagi kan? Sama dengan itu artinya sekali lagi ruas kiri dan ruas kanan sama. 3 log sama, ini 3 log juga sama. Artinya yang ini tuh ya sama dengan yang ini. Bahasa lainnya bolehlah kita coret yang ini, kita coret yang ini gitu. Sehingga ini sama dengan ini. Ya udah kita tuliskan di sini aja bahwa X dikurangi 1 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Kita ubah menjadi pangkat positif. X dikurangi 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 kan? Atau sama dengan 1 per 9. Oke, kita tulis lagi. X dikurangi 1 sama dengan 1 per 9. Berarti X itu sama dengan 1 per 9 ditambah 1. Nah, berapa nih? 1 per 9 ditambah 1. Ya, X sama dengan 1 per 9 kan? Ini adalah X-nya. X itu apa? X itu tadi sama dengan P. Ya udah, oh berarti P-nya itu 1 per 9. Dan Q-nya pun ternyata 1 per 9. Jadi kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Jadi jawabannya yang mana? Ya betul, jawabannya yang C. Oke, itulah pembahasan soal TPS ya, tes potensi skolastik di video pertama. Di video berikutnya kita akan belajar soal-soal TPS lainnya. Simak terus. Share video ini jika bermanfaat agar teman-teman kamu yang lainnya bisa mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye.